Nah, dan aku selalu bilang gini, meyakinkan diriku sendiri juga sih. Kalau ada pengikut ustadz-ustadz ya, atau pengikut guru-guru yang saling berantem satu sama lain, berarti gurunya belum ikhlas. Sesederhana itu. Takut kehilangan jamaah. Betul, takut kehilangan jamaah. Berarti aku khawatir banget kalau aku jadi orang kayak gitu. Bahwa saya, contoh ya, ada jamaah aku misalnya ngaji ke tempat yang lain, terus aku merasa nggak suka. Nah itu aku khawatir banget tuh. Tapi ada perasaan seperti itu? Ada pasti. Kenapa? Karena namanya manusia. Kan sama-sama ngajakin Islam. Nah, setan tuh dunia tuh. Setan tuh begitu, contoh ya. Jangankan kayak gitu ya. Misalnya gini ya, ada orang dakwah baru-baru misalnya. Ada orang dakwah baru-baru, anak-anak muda, viral misalnya. Terus kemudian kita cek, kok nggak follow? Kok dia nggak follow aku misalnya? Itu kan muncul tuh perasaan kayak gitu kan ya. Perasaan, kok aku kan lebih senior, aku kan lebih tua. Terus kalau kita introspeksi, buset, ini kan perasaan yang justru ini kan perasaan yang justru ada pada syaitan. Dia merasa dirinya lebih baik, orang harus lapor dia dulu kalau nggak boleh dakwah, gitu kan ya. Ataupun dia harus follow dulu, harus dimuliakan. Bukankah Islam ngajarin kita justru sebaliknya? Semakin banyak punya ilmu, kita semakin merasa bukan siapa-siapa, tawadu dan seterusnya. Nah, maka kita perbaikin tuh, yang kayak gitu-gitu. Ujian tetap harus ada, karena kenapa? Namanya juga manusia, gitu. Jadi artinya gini ya, Ustadz Dery sama aku dianggap orang misalnya lebih daripada orang-orang yang biasa ilmunya, anggaplah begitu. Minimal Ustadz Dery pintar nyanyi, aku enggak misalnya ya, tapi lebih pintar daripada orang-orang yang lain dalam hal misalnya menyikapi sesuatu. Tapi yakin itu setan yang datang ke kita berdua lebih parah daripada setan yang datang ke orang-orang biasa. Karena kenapa? Karena ya kita, jadi gini ya, balik lagi soal ujian, duit sama nggak punya duit. Mungkin bagi Dokter Richard nggak punya duit itu lebih problem daripada nggak punya duit. Tapi kenyataannya adalah selalu yang lebih itu lebih berat daripada yang nggak. Contoh ya misalnya ya, masuk akal. Syaiton itu nggak pernah gagal ketika dia disuruh ujian susah. Suruh ruku lama dikit nggak masalah, sujud tambah 300 tahun nggak ada masalah, sujud tambah lagi 100 tahun nggak ada masalah. Dia lewat semua itu. Tahu nggak ujian dia apa? Ngelihat newbie. Dan Nabi Adam diciptakan tersinggung. Kenapa? Nah, dia diciptakan Nabi Adam, terus dia bilang ini, Allah kan bilang, aku akan nyiptain satu makhluk yang akan nanti jadi pengelola bumi. Dia pikir gantiin gue dong, kan gue yang ngelola bumi selama ini, kan iblis kan. Lalu iblis kan beribadah terus nih. Lalu kemudian dia ngeliat apa istimewanya makhluk ini. Ketika dia ngeliat gak ada bagus-bagusnya, maka muncul kemudian ujian dia. Jadi ujian dia bukan ketika yang susah-susah, ujian dia itu justru yang paling mudah. Ketika ngelihat Adam newbie dan dia harus menuruti Allah untuk sujud pada Adam, dia nggak mau. Dia merasa punya ilmu, merasa tersaingin. Bukannya tersaingin, tapi merasa dia punya ilmu, dia merasa lebih dulu, dia merasa lebih tahu dan segala-galanya. Dia dari api, Adam dari tanah. Betul, lebih. Berarti itu juga ujian-ujian yang sebenarnya terjadi pada masyarakat yang nonton-nonton juga ya kadang-kadang ya. Benar. Merasa menghakimin karena mereka ngerasa lebih tahu, lebih senior, lebih pinter, padahal padahal enggak.